Halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer untuk kita semuanya. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Tentu kabar baik yang kita tunggu. Di hari ini ya, hari-hari kesibukan kita ada di ternak puyuh sih guys. Dan juga terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah masuk. Dari Aceh, dari Medan, kemudian dari Lampung juga, kemudian dari Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Ada mungkin besok ya barangnya nyampe ke mana kemarin Bangka Belitung. Untuk Kalimantan ya masih dipersiapkan, mudah-mudahan secepatnya nanti bisa kita kirim. Nah, kali ini ada yang tanya apa ya kemarin ya? Keunggulan ternak puyuh. Keunggulan ternak puyuh, kawan. Jadi kalau kita berbicara keunggulan ternak puyuh, artinya ini kalau mau dengan yang lain artinya ya kita sama-sama usaha di bidang unggas ya, mungkin ya dengan ternak-ternak lain lah, mungkin ada yang ikan, ada yang mungkin ya ada yang hewan kayak sapi, kambing, kerbau, terus kemudian ikan ya lele, ya patin, ya semuanya, terus kemudian ya ayam, ya semua unggas. Jadi kalau masalah keunggulan ya mereka kan punya keunggulan masing-masing ya, kayak ayam keunggulannya di mana, terus kemudian kayak lele di mana ya, mereka kan sudah tahu persis celahnya ya, dia tahu celahnya untuk mendapatkan hasil itu seperti apa. Misalkan lele kalau nggak kita bantu pakan itu ya semuanya intinya sama, kalau mau berhasil ya ngakali pakan itu tadi. Kalau karena proses penggemukan, kalau kita 100% murni pakan beli pabrikan, ya kita tipis juga coy. Kalaupun nggak tipis mungkin malah nggak ketemu gitu loh. Semuanya juga tergantung ke situ. Cuman mereka mempunyai keunggulan masing-masing. Ya, kita tidak tahu juga keunggulan ternak lele seperti apa, ternak ayam seperti apa, terus ternak kambing seperti apa, terus ternak yang lain-lain seperti apa. Kita tidak tahu ya, karena saya tidak membidangi dan saya belum pernah mengalami. Kalau masalah keunggulan ternak puyuh, oke, kita berbicara masalah keunggulan ternak puyuh. Kalau keunggulan ternak puyuh, yang pertama, ternak puyuh ini 45 hari sudah mulai belajar telur. Taruhlah 2 bulan, itu sudah ketemu hasil, kawan. 2 bulan itu sudah ketemu hasil. Karena apa? 2 bulan sudah normal bertelur. Kalau 2 bulan nggak bertelur, Pak, ya berarti ada permasalahan di situ. Makanya sebelum ternak kita amati, kita pelajari dulu. Sambil belajar gitu. Karena apa? 2 bulan dia sudah produktif. Dia sudah normal. Itu keunggulan puyuh. Nah, terus keunggulannya di mana lagi? Setelah akhir kita jual pedaging. Kalau dia sudah tidak bertelur lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, keunggulannya panen setiap hari, dapat cuan setiap hari. Nah, ini keunggulannya di sini. Kita ternak puyuh itu. Ya. Kita di sini. Keunggulannya di sini. Kita panen setiap hari, dapat cuan setiap hari. Gitu. Ini keunggulan yang kita bicarakan, keunggulan. Kalau masalah resiko, ya nanti kita pikirkan. Semuanya ada resikonya. Gitu ya. Ini kita berbicara masalah keunggulan. Ini setiap hari loh kita. Kita panen setiap hari. Kita ngitung duit setiap hari. Kita dapat duit setiap hari. Alhamdulillah saya bukannya riak, saya bukannya sombong, saya bukannya pamer. Di setiap hari itu ada transfer yang masuk. Karena apa? Ya saya ngirim ke luar-luar provinsi. Karena ngirim telur untuk telur fertilnya. Baik fertil FS maupun fertil PS-nya gitu. Kita memang ada jadwal-jadwal tertentu dalam pengiriman. Kembali ke pokok permasalahan, masalah keunggulan. Terus keunggulan yang selanjutnya apa? Kotoran. Ini ngantri yang nunggu, Pak. Ini ngantri yang nunggu. Untuk pupuk tanaman, sawit. Di sini kan mayoritas kalau untuk di Jambi sawit, Pak. Sawit sama karet.
Malah ini yang booking kotorannya itu adalah peternak ikan. Katanya untuk mupuk kolam dulu. Kolam dipupuk. Dipupuknya pakai kotoran puyuh. Keunggulannya di situ. Kenapa harus kotoran puyuh kok nggak yang lain? Enggak, Pak. Yang paling bagus kotoran puyuh. Kenapa? Karena dia cepat terjadinya kutu air. Begitu terjadi kutu air, dimasukkan ke air, kan ini nanti seminggu, 2 minggu, 3 minggu jadi kutu air. Terus kemudian ikan kecil-kecil kita lepaskan di situ. Makanlah kutu air itu tadi. Ilah subur. Kolam subur, ikannya subur. Gitu, Pak. Kalau kita berbicara masalah keunggulan ternak puyuh itu di mana? Ya di situ, Pak. Terus kemudian daya akhirnya berapa tahun, Pak? Saya kembalikan ke tergantung perawatan masing-masing. Saya sudah hampir 2 tahun ini. Masih saya paksa untuk jadi indukan karena masih bertelur. Ada sebagian yang kita upgrade, tapi sebagian ada yang sudah kita perbaharui gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah keunggulan, yaitu tadi yang pertama, 45 hari mulai belajar bertelur. 2 bulan maksimal. Ya 2 bulan ini sudah mulai belajar bertelur. Ini sudah biasanya di 2 bulan itu sudah normal gitu. Terus kemudian cuan setiap hari panen, bro. Setiap hari kita panen. Di setiap hari kita meraup keuntungan. Kita menghitung keuntungan. Ini keunggulannya. Dia simple. Kasih makan, minum, sudah. Gitu. Terus kemudian kita akhirnya juga ya ditunggu orang. Usia dia tidak bertelur ya 1,5 tahun. 1,5 tahun itu pun terkadang kita masih kita sortir, kita pilih-pilih, masih ada yang bertelur. Jangka waktu yang memang betul-betul krusialnya ya taruhlah kita 1,5 tahun ya, 1,5 tahun sampai 2 tahun masa akhirnya. Nah itulah keunggulan kalau kita ternak puyuh itu. Di situ adalah salah satu keunggulan ternak puyuh. Bukan kita membandingkan dengan ternak lain. Ya, kalau ternak lain, ya itu tadi. Makanya kembali ke awal tadi. Kita ternak itu kalau kita sudah tahu celahnya, kalau kita sudah tahu teorinya untuk ya mungkin menekan angka modal pakan ini dari mana, asal kita sudah tahu, ya itu bakal berjalan, kawan. Tapi kalau kita malas kita melaksanakan eksperimen, ya mungkin ya kita ya hanya jalan di tempat terus, tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan dengan ternak kita. Nah, jadi kalau berbicara keunggulan masalah ternak puyuh, ya memang di situ tadi keunggulan kita. Jadi kalau berbicara keunggulan memang betul, puyuh itu 45 hari, 2 bulan, maksimal 2 bulan, itu sudah mulai rutin bertelur gitu. Dari situ sudah menghasilkan penghasilan gitu. Nah, terus kemudian masa umurnya pun juga ya sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itulah keunggulan daripada ternak puyuh. Soal penyakit, Pak, ya kalau penyakit sih ternak apapun itu ada penyakit. Cuman ya kalau masih penyakit yang kecil-kecil itu masih bisa kita atasi lah, masih mampu bertahan lah gitu. Jadi mungkin rekan-rekanku semuanya, masalah keunggulan ternak puyuh ya seperti itu keunggulannya. Kalau untuk yang lain, ternak yang lain, Pak, ya saya bukan di bidang saya. Saya nggak mau bicara kamar orang, biarlah saya berbicara kamar saya gitu. Jadi menurut pengalaman saya memang ya seperti itu tentang keunggulan daripada ternak puyuh itu di mana ya, disitulah keunggulannya. Yang pertama memang 40 hari, 45 itu sudah mulai belajar, kemudian 2 bulan itu sudah mulai maksimalnya ya, maksimal bertelur. Nah, terus kemudian setiap hari panen, setiap hari ya ada keuntungan. Terus kemudian akhirnya nanti pun juga ya pedaging kita jual untuk akhirnya yaitu antrian juga.
di Jambi. Di setiap daerah ya kita mungkin harapan kita ya seperti itu juga. Terus kemudian dari segi kotorannya juga itu dibutuhkan. Jadi di situ semuanya laku di ternak puyuh. Itulah keunggulan ternak puyuh, kawan. Nah, mungkin yang mau mencoba, mungkin yang mau terjun ke ternak puyuh ya silahkan. Kita belajar sama-sama, kita mengenal puyuh sama-sama, kita juga belajar di channel ini sama-sama. Terima kasih yang sudah pada mampir ke channel ya. Ngopi, ayo main ke Jambi semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan. Terima kasih yang sudah bertanya. Jadi masalah keunggulan ternak puyuh ya, itulah tadi sedikit sekelumit pembahasan kita. Ya, jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk melakukan eksperimen ya. Selamat mencoba untuk semuanya dan juga tetap semangat untuk para peternak puyuh ya, raih cita-cita kita untuk mensejahterakan kehidupan rumah tangga kecil kita ya. Mungkin mudah-mudahan cepat terlaksana, kita bahagia anak istri ya dengan kita ternak puyuh, maka roda ekonomian sedikit banyak akan terbantu untuk kesenjangan kita. Mungkin hanya itu, salam ceketer, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawanku semuanya.